Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini ya, walaupun kesiangan ya. Seharusnya itu jam setengah 12 udah up, tapi sekarang itu telat karena lumayan riweuh ya teman-teman. Dan sekarang tuh Dede Afiah nangis mulu kalau saya ngelangkah ya teman-teman. Tapi kalau saya duduk nemenin dia main, dia itu anteng. Tapi kalau ngelihat saya itu melangkah mau menjemur pakaian nih misalnya, sekarang tuh nangis. Entah kenapa, mungkin ada yang dirasa ya. Dan biasanya itu Dede Afiah anteng kalau saya mau bekerja apapun. Tapi untuk sekarang mungkin Dede Afiah kurang sehat atau gimana, saya juga kurang tahu ya teman-teman. Mungkin moodnya Dede Afiah itu lagi kurang bagus ya. Oh ya, lanjut dulu nih ke cerita videonya. Nah, teman-teman, saya awali dengan bersih-bersih perabotan ya di awal video, karena untuk perabotan lumayan banyak nih. Oh ya, dan kemarin juga ada pertanyaan dari teman-teman yang katanya, Bun, Dede Afiah itu susunya habis berapa kilo dalam 1 bulan. Nah, dalam 1 minggu dia itu beli 800 gram susu ya teman-teman. Berarti kalau 1 bulan itu tuh 8 kali 4 3.200 ya. Jadi 3.200 gram teman-teman. Kalau 3.200 gram berarti sama dengan 3 kilo 2 ons ya habisnya 1 bulan itu. Dan alhamdulillah sekarang itu sekarang Dede Afiah kan udah mulai nyemil-nyemil. Tapi kalau nyemilnya itu paling baru kue-kuehan aja ya, belum yang lain-lain. Karena sama bidan kan gak boleh ya kalau diberi ciki-ciki seperti itu, karena kan mengandung banyak garam ya teman-teman. Oh ya, bagaimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu pada sehat, selalu bahagia, selalu dilimpahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Nah, lanjut dulu nih ke cerita videonya teman-teman. Alhamdulillah setelah beres cuci perabotan, di sini saya mau refill beras ya teman-teman. Karena untuk dispenser beras itu tuh udah kosong, dan untuk penyimpanan yang di ember besar itu tuh penyimpanan besar aja ya. Jadi kalau nanti mau refill-refill itu tuh tinggal ngambil dari ember besar. Tidak terasa ya teman-teman, sebentar lagi bulan Ramadan. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan dikasih kekuatan untuk berpuasa, dan bisa menahan hawa nafsu dan juga amarah ya. Apalagi sekarang bulan puasa itu saya itu kan dikasih rezeki yang tidak terkira, yaitu Dede Afiah. Jadi nambah keluarga gitu ya teman-teman, nambah anggota keluarga, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Dede Afiah dikasih ridho sama Allah agar nantinya saya itu nggak terlalu effort untuk jagain dia, dan nantinya itu nggak terlalu lelah, karena untuk menjaga bocil ya teman-teman atau dede bayi itu tuh lumayan lelah sih teman-teman, karena lumayan menguras tenaga. Tapi kalau dibikin happy, dibikin enjoy gitu ya, dan bersyukur, itu tuh biasa-biasa aja ya teman-teman, malahan tidak terasa gitu ya. Oke, untuk refill berasnya udah selesai. Di sini saya mau ngambil dulu cabai rawit nih teman-teman, karena untuk cabai rawitnya lumayan banyak ya. Dan di sini saya mau ambil aja semua yang tua-tua, terkecuali yang mudanya ya teman-teman. Gak diambilin dulu, biar nanti semakin besar aja dulu ya. Nah, ini untuk pohon cabainya sekarang itu nggak terlalu keurus, karena sekarang lumayan sibuk di rumah gitu ya teman-teman. Tapi sekarang mau dipantengin lagi untuk disiram-siram air beras gitu ya, biar pohon cabainya itu tetap subur. Karena kalau disiram air beras seperti ini, alhamdulillah gitu ya, buah-buahnya itu subur, lebat gitu teman-teman. Dan saya suka dengan pohon cabai rawit ini tuh nggak terlalu tinggi gitu untuk pohonnya. Tapi untuk pedasnya itu tuh kurang pedas ya teman-teman. Dan kemarin juga ada komenan katanya, Bun, terima kasih banyak ilmunya. Sekarang saya juga suka nyiram tanaman-tanaman saya dengan air beras, dan alhamdulillah pada subur katanya. Alhamdulillah ya teman-teman, kalau apa yang saya sharing itu tuh bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan saya juga ikut seneng gitu ya, ikut gembira pokoknya. Oh ya, di sini untuk rumput-rumputnya pada basah, ini tuh abis hujan ya teman-teman. Ini tuh abis reda hujannya. Malahan ini tuh sebenarnya dingin banget gitu ya untuk suasananya. Tapi di sini tuh kita harus berusaha untuk selalu produktif ya, agar semuanya itu nggak keteteran teman-teman. Karena kalau keteteran teh susah nantinya riwes sendiri. Oh ya, dan untuk ngambilin cabainya udah selesai teman-teman. Tapi di sini sebelum beranjak saya ngambilin daun-daunnya dulu yang nggak kepake, yang udah layu-layu gitu ya. Nah, ini dia hasil panennya teman-teman. Alhamdulillah ya, segini mah ini tuh lumayan sekali nyambel gitu ya. Tidak perlu beli dulu hari ini.
Nah, di sini untuk airnya udah mendidih nih teman-teman. Di sini saya mau lanjut untuk kasih deterjen dan saya mau celupkan, mau direndam dulu nih untuk lap tangan yang ada di wastafel ya, karena udah dekil, udah kotor. Dan untuk lap tangan ini benar-benar udah kotor ya teman-teman. Dan di sini saya inisiatif mau bikin sendiri aja biar nggak beli terus ya. Tapi di sini tuh saya lagi mesen kursi tapi belum datang juga nih ya teman-teman. Karena kalau ngejahit tanpa kursi kan pegel ya, nggak bisa. Nah, di sini saya rendam bihun juga, dan sambil ngerendam bihun di sini saya mau numis-numis dulu untuk bawang putih dan juga bawang merah. Nah, di sini kalau musim hujan bikin camilan yang hangat-hangat itu tuh pas banget, cocok banget gitu ya. Dan di sini tuh saya mau bikin karoket ya atau risol isi bihun. Dan untuk sayurannya saya pakai wortel aja yang udah diparut ya teman-teman. Ini tuh parutannya pakai parutan keju aja biar nggak terlalu besar-besar. Nah, untuk wortelnya lumayan layu dan sini bihunnya pun udah berkembang ya atau mengembang, dan udah saya buang airnya, udah ditiriskan juga. Dan di sini saya campur aja dengan wortelnya ya teman-teman. Kan kadang-kadang kalau untuk isian karoket atau risol bihun itu tuh kadang-kadang bihunnya itu nggak dimasak dulu, itu tuh pada kering, pada hareras gitu ya, atau pada keras bihunnya. Itu tuh saya nggak suka ya teman-teman, maka dari itu saya masak dulu bihunnya agar lebih enak ya teman-teman. Dan di sini untuk bumbunya saya pakai kaldu sapi dan juga merica bubuk. Dan di sini saya kasih sedikit air ya untuk melarutkan bumbu-bumbunya teman-teman agar lebih merata dan juga meresap. Nah, di sini saya aduk-aduk lagi pokoknya sampai matang. Kalau bihun mah nggak perlu lama-lama ya, nantinya itu lebih lembek. Jadi di sini saya mau angkat aja teman-teman karena untuk bihunnya ini tuh udah matang. Sekarang mah alhamdulillah ya teman-teman, udah nikmat banget gitu makan saya teh. Jadi sekarang teh pengen nyemil-nyemil kadang gitu. Dan di sini kebetulan di Kang Sayur ada kulit lumpia ini ya. Jadi keidean buat bikin kroket gitu teman-teman. Nah, ini dia untuk bahan karoketnya ya. Dan di sini saya mau mulai aja eksekusi. Nah, di sini untuk isiannya agak terlalu banyak nih teman-teman. Dan saya bagi-bagi aja takutnya nanti nggak kebagian gitu ya untuk kulit lumpia yang lainnya. Di sini saya agak lupa gitu ya pas nilep-nilep gininya, pas ditaruh oh iya gini gitu, mungkin karena kelamaan nggak bikin kali ya. Jadi nanti mah harus sering-sering bikin nih biar nantinya itu nggak lupa. Oh ya, kemarin juga ada teman-teman yang nge-WA katanya Bun pengen resep wajik dan juga choco chips ya. Itu tuh untuk choco chips saya udah kasih, tapi untuk wajik itu tuh belum saya kasih ya teman-teman, mohon maaf. Jadi untuk resep wajik itu tuh harus ditanyain dulu sama mama, karena kalau pas mau bikin lebaran itu tuh saya tanya-tanya dulu lalu saya beli terus praktek deh gitu teman-teman. Jadi kalau untuk takaran-takaran bahan-bahannya itu tuh saya kurang hafal ya. Dan sampai sekarang itu benar-benar kelupaan, Masya Allah, mohon maaf ya Neng. Dan insya Allah nanti di WA lagi lah ya. Nah, di sini untuk bahan kroketnya nih teman-teman. Pokoknya bihun aja lah ya sama wortel itu udah enak. Dan kali ini saya mau camilan yang asin-asin aja. Nah, ini untuk lemnya saya kasih terigu cair aja ya teman-teman, atau terigu yang udah dicairkan. Dan di sini benar-benar saya itu semangat gitu karena kan ada anak-anak sekarang mah ya yang makan. Jadi kalau udah matang teh nanti dibagi-bagi gitu teman-teman. Ya banyak anak mah seperti inilah ya. Jadi kalau habis masak atau habis bebikinan itu tuh langsung dibagi-bagi biar kebagian semuanya ya. Mungkin kalau dihitung-hitung dari modalnya itu tuh sama aja sama dengan beli ya teman-teman, tapi ada puasnya itu isiannya lebih banyak ya untuk bihunnya, dan bihunnya pun lebih dienak-enak gitu, kita masak dulu, tumis dulu, pokoknya lah disedep-sedepin gitu teman-teman. Tapi kalau beli makan beda gitu ya, isinya itu ya namanya juga jualan mungkin gitu ya, karena untuk labanya juga. Nah, alhamdulillah di sini untuk minyaknya juga udah panas teman-teman, langsung aja saya cemplung-cemplungin untuk karoketnya atau risol bihunnya. Untuk risol-risol seperti ini mudah-mudah banget ya teman-teman. Nah, saya belum bisa untuk bikin risol yang isi mayones sayuran gitu ya. Itu tuh saya pengen bisa, tapi di sini saya belum bisa bikin kulitnya ya teman-teman. Kalau nge-YouTube ya bisa aja, karena kan banyak ya sekarang mah tutorial bebikinan gitu. Kalau untuk yang udah bisa mah kita tuh nggak perlu YouTube lagi atau nggak perlu ngelihat tutorial lagi, karena kan udah bisa gitu ya. Tapi kalau yang belum bisa mah harus itu wajib ngelihat dulu, karena kan biar tahu gitu takaran-takarannya. Nah, di sini kalau karoketnya seperti ini ya,
minyaknya itu jadi apa ya, kayak ngendap di dalam gitu. Jadi harus ditirisin dulu teman-teman, karena kalau tidak ditirisin seperti ini nanti minyaknya keangkat gitu ya. Nah sekarang saya pengen gitu ya bikin piscok atau pisang coklat gitu ya. Jadi untuk pisangnya itu suka ada sih di si Mamang Sayur, pisang uli gitu. Tapi untuk coklatnya itu loh, saya nggak punya mesisnya teman-teman. Padahal mah itu tuh mudah banget ya. Kadang-kadang kan orang mah kalau coklatnya itu pakai coklat asli, nah saya mah cukup pakai mesis aja, itu tuh udah enak banget ya teman-teman, lebih lumer malahan. Jadi si mesisnya itu cair gitu. Tapi entah kapan lah ya teman-teman, ini tuh baru rencana ya. Nah di sini sekarang saya mau fokus aja dulu untuk ngurusin semuanya gitu, dan untuk camilan-camilan ya semampunya aja dulu gitu ya, senyantainya aja dulu. Karena kalau maksain bebikinan lumayan riweuh juga gitu ya, apalagi punya dede bayi mah Masya Allah rasanya itu kayak gimana gitu ya. Waktu itu serasa cepet banget gitu. Kalau lagi ridho, lagi anteng mah ya itu tuh happy-happy aja. Tapi pas waktu datang rewelnya itulah teman-teman, kita itu harus bisa menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan mental kita. Masya Allah itu tuh benar-benar jangan sampai kita itu kebablasan ya. Nah alhamdulillah untuk karoketnya udah selesai nih teman-teman. Ini dia hasilnya untuk karoket isi bihun buatan saya. Nah di sini saya mau icip-icip dulu nih, ngambil satu yang kecil aja lah ya. Nah untuk isiannya Masya Allah ini tuh kan enak banget ya kalau dibuka bihunnya udah matang seperti ini. Apalagi bihunnya itu udah enak, udah dibumbuin gitu ya, jadi makannya juga lebih mantul. Nah sayangnya ada yang kurang, yaitu untuk sambalnya ya teman-teman. Dan untuk sambalnya saya tuh nggak bikin, padahal mah tadi ngambil cabai rawit ya. Tapi di sini saya buru-buru banget, nggak apa-apa lah ya. Jadi nggak dipakein sambal, ini tuh udah enak. Nah teman-teman untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya.